Uang kertas kita ini mulai berlakukan nilai tukar uang kertas di Republik ini itu sejak kapan? Apakah setelah merdeka saja atau sebelum kemerdekaan sudah ada nilai tukar uang? Selamat ini hari, Kanti. Catatan kaki, Kanal Koyum. Kali ini bersama Sersan Danif, serius, santai, dialog analisis dan informatif. Episode ini perdana tentunya. Sersan Danif akan coba mengulik tentang sejarah dan nilai investasi. Nah, bersama Sersan Danif kali ini ada Kanti Bang Fuad Lawi. Apa kabar hari ini Bang Fuad? Kabar baik. Luar biasa. Oke, Bang Fuad, sejarah dan nilai investasi. Nah, tentu saja ini mengandung makna bahwa kalau kita secara awam menyimaknya sejarah dan nilai investasi. Apa bentuk-bentuk yang dimaksud dengan sejarah tapi mempunyai nilai investasi itu? Barangkali Bang Fuad bisa menjelaskan. Sebetulnya berawal dari hobi dan cinta akan sejarah. Dari awal mulai mengumpul dan merawat, dan ternyata pada akhirnya nilai beli dari awal dan akhirnya menjadi nilai yang tinggi. Jadi dari waktu ke waktu banyak pencinta sejarah dan merawat sejarah dengan uang lama dan bernilai Luar biasa. Kita memang di tempat yang berseliweran para pemerhati sejarah dan yang mempunyai investasi. Silakan dilanjut Bang Fuad. Ya, semakin hari dan berjalannya waktu, pencinta dan juga para kolektor dan koleksi semakin bertambah dengan uang lama yang semakin hari semakin nilainya tinggi. Jadi nilai investasi di sini berawal dari hobi dan mengumpulkan dan merawat, dan akhirnya nilainya fantastis. Oke, berarti poinnya di sini adalah sejarah yang dimaksud dan mempunyai investasi itu adalah uang kuno. Ya, tadi berangkat dari hobi, awalnya mungkin mengkoleksi koin-koin lama. Terus berlanjut dengan uang kertas tahun-tahun tua, dan ini mempunyai nilai yang fantastis. Gini, barangkali bisa dijelaskan kepada kenapa dia mempunyai nilai fantastis. Karena gini, secara awam tentu saja orang melihat ini kan uang lama, udah nggak punya arah, udah nggak laku, ini kenapa kok bisa menjadi mempunyai nilai yang luar biasa. Nah, kira seperti apa itu Bang Fuad? Ya, sebetulnya pertama komunitas, ya kan? Pencinta uang-uang lama dan sejarah, dan semakin banyak penghobi, semakin sedikit barang yang ada, karena memang barang ini tidak dicetak lagi. Iya. Nah, jadi jumlah barangnya cuma segitu-gitu aja, dan peminatnya bertambah. Nah, dan sampai seluruh dunia untuk uang Indonesia. Uang Indonesia seluruh dunia kolektornya ada. Luar biasa. Ternyata uang kuno yang pernah beredar di Republik ini yang sudah tidak berlaku, artinya zamannya sudah lampau, dikoleksi oleh orang-orang internasional ya. Tidak masuk seperti itu ya. Koleksi uang koin yang tertua yang pernah Bang Fuad dapatkan atau temui tahun-tahun berapa? Ya, mulai dari VOC tahun 17-an, tahun 18-an, ya sampai untuk koin saat ini semua ada. Untuk lengkapnya, mungkin nggak semua kolektor atau koleksi itu lengkap, karena memang uang Indonesia itu terlalu banyak macam. Jadi sulit untuk sempurna full, itu agak sulit. Harusnya agak sulit orang mengkoleksi secara utuh ya gitu ya. Pasti ada yang kurang-kurangnya. Dan juga sesuai dengan kondisi yang dari baik dan yang terbaik itu agak susah untuk mendapatkan.
Oke, itu uang koin. Ya antara koin dan kertas itu hampir sama. Sama. Oke, sekarang uang kertas. Uang kertas kita ini mulai mulai berlakukan nilai tukar uang kertas di Republik ini itu sejak kapan? Apakah setelah merdeka saja atau sebelum kemerdekaan sudah ada nilai tukar uang? Sebelum merdeka juga sudah ada. Dari zaman VOC Belanda sampai Nika sampai uang publik ada. Sekarang ini ada nilai-nilai historis tentang uang itu yang fantastik. Tidak melihat tahun tua, tapi berapa jumlah dicetak. Nah, jadi semakin sedikit dicetak uang itu semakin tinggilah nilainya. Oh, berarti nilai investasi di sini yang dimaksud adalah jumlah dicetak uang ketika itu, ya, dan kemudian yang sudah terkumpulkan, yang masih terkumpulkan, maka semakin sedikit yang belum terkumpul, maka yang dicari itu semakin tinggi nilainya. Barangkali kanti-kanti di luar yang menyaksikan dialog analisis informatif ini, jika ada informasi atau menemukan uang-uang yang kuno, ya siapa tahu uang yang Anda pegang adalah mempunyai nilai investasi yang luar biasa juga. Ya, mungkin ada dari koleksi yang kurang boleh cari sini, atau yang ada yang punya boleh jual sini. Wah, jadi di tempat Bang Fuad ini terbuka untuk menerima uang-uang kuno yang koleksi Anda untuk dikumpulkan di sini atau dikoleksi di sini, atau sebaliknya ketika Anda kanti-kanti mempunyai koleksi yang masih perlu melengkapi koleksinya, bisa ditemukan di tempat ini juga, di tempat Bang Fuad Lawi. Begitu Bang ya? Luar biasa sekali. Kanti, untuk lebih hidupnya catatan KQ ini diminta untuk like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa komentar, karena komentar dari para kanti adalah untuk menjadi poin yang bisa menghidupkan kami untuk lebih menggali lagi hal-hal yang barangkali bisa mencapai luar biasa gitu. Oke, Bang Fuad, di sini tentu saja yang ada di tempat Bang Fuad ini tidak hanya koleksi, saya perhatikan di sini tidak hanya koleksi uang dari Republik Indonesia, tapi juga ada dari negara-negara yang lain ya. Ya, seluruh dunia, tapi seperlunya aja. Seluruh dunia seperlunya ada di sini. Nah, saya pernah tadi juga ada uang Republik Indonesia. Itu apa sih sebenarnya, kan apakah uang Republik Indonesia ini dikeluarkan juga oleh Bank Indonesia atau tidak? Ya, kalau masalah itu belum bisa saya jawab. Oke. Nah, terus satu lagi gini, berarti nilai tukar uang di kita ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Sementara Bank Indonesia tentu saja mulai mencetak uang tentu saja setelah kita merdeka, Bank Indonesia. Nah, apakah percetakan uang sepengetahuan Bang Fuad, percetakan uang sebelum kemerdekaan ini sudah sentral di ibu kota negara atau masih per distrik, daerah-daerah, wilayah? Ya, kita berbicara tentang uang yang berlaku di Indonesia, tentang bukan tentang uang Republik Indonesia atau Bank Indonesia, itu mungkin dia udah beda. Tapi kita bicara tentang uang yang berlaku di Indonesia. Uang yang berlaku di Indonesia. Jadi secara umum aja. Oke. Luar biasa sekali kawan-kawan. Kanti, luar biasa sekali Kanti. Luar biasa. Jadi begini Bang Fuad, terima kasih informasinya. Tapi sebentar dulu, saya masih ingin korek-korek ini. Ada, saya perhatikan di sini ada uang-uang yang berlobang di dalamnya. Kemudian ada juga yang ini, apakah uang yang berlaku di Indonesia juga pada zamannya? Iya betul, itu namanya sen-senan. Sen-senan. Itu berbicara tentang pecahan, dari pecahan besar sampai pecahan kecil. Nah, jadi ada yang bolong tengahnya itu di zamannya Belanda, itu golden. Golden? Nah, suatu sen golden itu biasa bolong. Nah,
1 sen golden itu itu bahan tembaga. tembaga ya. Sampai kepada goldennya itu silver atau perak. Perak. Tapi pernah juga berlaku di sini uang golden ya berarti ya, di zaman VOC mungkin itu ya. VOC. Demikian kira-kira Kanti sekilas kutak-atik kita tentang sejarah yang mempunyai nilai investasi. Jadi silakan di komen apapun pertanyaan yang Anda tanyakan, kita akan berusaha untuk menjawabnya. Dan jika diperlukan, kita akan bahas lagi konten yang ini. Mungkin akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih Kanti. Salam hari ini. Catatan KQ.